Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Nah channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian tengah semester Bahasa Indonesia kelas 6 semester 1. Simak terus video ini sampai selesai. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang kita mulai saja. Soal yang pertama. Berdasarkan teks di atas, kalimat utama yang terdapat pada paragraf ke-1 adalah paragraf ke-1 dimulai dari kata lingkungan, kemudian berakhir dari kata di sungai. Jadi, kalimat utama itu adalah sebuah kalimat yang mengandung arti umum. Artinya, sebuah kalimat yang dapat menggambarkan keseluruhan dari isi paragraf. Kita perhatikan, lingkungan yang sehat memiliki beberapa kriteria, salah satunya sistem sanitasi yang baik. Kemudian kalimat yang kedua, pemerintah menyelenggarakan program layanan berbasis sanitasi agar masyarakat hidup sehat. Berarti kalimat yang kedua, kalimat pemerintah menyelenggarakan program sanitasi itu masih menjelaskan kalimat yang pertama. Kemudian pada kalimat ketiga, program ini dilakukan oleh pemerintah. Kata program ini masih mengacu kepada paragraf yang pertama. Jadi, bisa kita simpulkan adalah kalimat yang bersifat umum adalah kalimat yang pertama, yaitu lingkungan yang sehat memiliki beberapa kriteria, salah satunya sistem sanitasi yang baik. Maka, jawabannya adalah C. Untuk soal yang kedua dan soal yang ketiga. Soal yang kedua, berdasarkan teks di atas, kalimat utama paragraf kedua adalah, coba kita perhatikan, paragraf kedua dimulai dari kata petugas dan berakhir pada kata tertentu. Pertama, petugas kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan program sanitasi. Ini juga membutuhkan bantuan dari masyarakat. Itu kalimat pertama. Kemudian mulai dari perencanaan dana. Mulai dari perencanaan dana dan sebagainya ini masih menjelaskan kalimat yang pertama. Kemudian terlanjutkan, kepala desa harus mengimbau masih menjelaskan kalimat yang pertama. Kemudian bentuk dari pelaksanaan sanitasi yang memiliki toilet umum, saluran rapi, dan pengadaan tempat sampah itu adalah bentuk pelaksanaan dari program sanitasi. Artinya masih menjelaskan kalimat pertama yang terletak di awal paragraf. Jadi berdasarkan kesimpulan ini, maka kita pastikan bahwa kalimat utama paragraf kedua terletak di awal kalimat. Yaitu petugas kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan sanitasi. Maka jawabannya adalah B. Kemudian untuk soal yang ketiga, informasi yang terdapat pada paragraf kedua. Informasi adalah ketika sebuah informasi yang akan kita cari pada paragraf kedua. Ketika ada sebuah pertanyaan, maka jawabannya ada pada paragraf kedua. Coba kita perhatikan. Petugas kesehatan tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan program sanitasi. Kita cari petugas kesehatan bertanggung jawab. Artinya informasi ini adalah yang salah. Kemudian kepala desa tidak perlu bertanggung jawab untuk mengimbau. Kita cari kata kepala desa.
Kepala desa harus mengimbau. Berarti salah. Kemudian yang C, pemerintah menyelenggarakan program pelayanan sanitasi agar masyarakat terbiasa hidup sehat. Kita perhatikan, pemerintah menyelenggarakan. Maka jawabannya tidak ada. Ya, salah. Selanjutnya yang D, bentuk dari pelaksanaan sanitasi yang baik berupa adanya toilet umum, saluran rapi, dan pengadaan tempat sampah. Coba kita cari ada pada kalimat. Maka jawabannya untuk soal yang ketiga adalah D. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kesimpulan dari bacaan di atas adalah, adik-adik sekalian, kesimpulan adalah merupakan sebuah kalimat yang dapat menyimpulkan atau merangkum keseluruhan dari isi sebuah bacaan atau paragraf. Jadi kesimpulan itu bisa merangkum atau menyimpulkan atau membuat sebuah keputusan mengenai informasi yang kita dapatkan dari sebuah bacaan. Oke, baiklah adik sekalian, kesimpulan dari bacaan di atas adalah, kesimpulan itu merupakan sebuah kalimat yang merangkum keseluruhan dari isi sebuah bacaan. Kita perhatikan bacaan pilihan yang A, pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak. Coba kita perhatikan, pembuatan tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak maupun ukir. Berarti ada dua teknik yang dipakai, tekan dan ukir. Sementara di pilihan A hanya ada satu pilihan, yaitu teknik cetak, sehingga pilihan A tidak cukup betul. Kemudian yang B, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Ini bukan merupakan kesimpulan, hanya sebuah informasi. Kemudian jangan menggunakan sebuah tanah lembek. Bagian C juga bukan sebuah kesimpulan, karena hanya berupa informasi. Sehingga jawabannya adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Bunglon memiliki lidah yang panjang dan lengket yang berfungsi menjilat semut dan rayap. Bunglon dapat merubah warna kulit sesuai dengan warna sekelilingnya yang disebut mimikri. Kesimpulan dari teks tersebut adalah A. Bunglon memiliki lidah yang berfungsi menjilat semut dan rayap dapat merubah warna kulit. Oke, jawaban yang A tidak merupakan kesimpulan karena tidak menjelaskan secara detail tentang bunglon. Kemudian yang B hanya sekedar menjelaskan panjang dan lengket yang berfungsi menjilat semut, juga tidak tepat. Kemudian yang C pun sama, karena hanya memiliki lidah panjang dan lengket. Jadi jawaban yang betul adalah yang nomor yang option D. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Jagung merupakan salah satu tanaman pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokok biasanya terdapat dalam kalimat utama. Maka untuk menemukan ide pokok, kita hanya perlu menemukan kalimat utama, lalu kemudian kita cari atau kita bisa kita buat ide pokok berdasarkan kalimat utama. Kita perhatikan, jagung merupakan salah satu tanaman pokok di Indonesia, penduduk Pulau Madura. Berarti kalimat utamanya adalah pada kalimat yang pertama. Kenapa kalimat pertama? Karena kalimat kedua itu bersifat menjelaskan kalimat pertama. Maka bisa kita pastikan kalimat utamanya adalah jagung merupakan salah satu tanaman
yang dijadikan bahan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Berarti jagung merupakan satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di Indonesia. Maka jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Ide pokok paragraf pertama adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di Khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Berarti kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis Khatulistiwa. Maka jawabannya adalah C. Lanjut, kalimat utama pada paragraf ketiga adalah paragraf ketiga itu dimulai dari kata wilayah dan berakhir dengan ganggang. Kalimat utama seperti yang disebutkan sebelum ini adalah sebuah kalimat yang menggambarkan keseluruhan dari isi paragraf. Perhatikan kalimat pertama, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak wilayah pantai. Berarti kata pantai pada kalimat kedua itu mengacu atau menjelaskan wilayah pantai yang terdapat pada kalimat pertama. Sehingga kalimat kedua ini adalah disebut kalimat penjelas dari kalimat pertama. Sehingga kalimat utama terdapat pada kalimat yang pertama. Maka jawabannya adalah wilayah pantai termasuk daerah dataran rendah. Sehingga jawabannya adalah A. Lanjut yang 9. Penulisan karangan berikut yang benar adalah. Coba kita perhatikan. Untuk sebuah penulisan, yang pertama, penulisan judul karangan, kata-kata ditulis yang pertama dengan huruf kapital atau huruf besar. Sementara untuk kata penghubung, misalnya kata dan atau lain-lain, itu tetap menggunakan huruf kecil. Jadi syarat yang pertama adalah setiap kata dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar, kemudian kata-kata hubung seperti dan, atau, dan sebagainya itu ditulis dengan huruf kecil. Coba kita perhatikan bagian A, L sudah betul, dan kata dan ini tidak boleh memakai huruf besar karena dia hanya kata hubung, harus ditulis dengan huruf kecil. Jadi yang A kurang tepat. Kemudian yang B, limbah sudah betul, dan sudah betul, pencemaran. Nah, bagi ini harus ditulis dengan huruf besar. Kemudian yang C, limbah dan pencemaran lingkungan, L-nya ini seharusnya ditulis dengan huruf besar. Maka jawabannya adalah D. Lanjut untuk soal yang ke-10. Sebuah kalimat dianggap sebagai fakta jika pernyataan di dalamnya memaparkan situasi yang. Dalam bahasa Indonesia ada dua kalimat. Yang pertama, fakta. Yang kedua, opini. Fakta ini adalah kejadian yang nyata atau yang sebenarnya. Sementara opini ini adalah pendapat. Jadi sebuah fakta sesuai dengan pertanyaan. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang ke-10, sebuah kalimat dapat dianggap fakta jika pernyataan dalamnya memaparkan situasi yang benar-benar terjadi. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut. Untuk yang nomor 11, kesimpulan dari teks tersebut adalah.
Kelelawar merupakan satu-satunya hewan mamalia yang mempunyai sayap dan dapat terbang. Kelelawar bisa mencari makan pada malam hari, sehingga dikenal sebagai hewan nokturnal. Hal demikian dapat dilakukan kelelawar karena memiliki sistem ekolokasi. Jadi, kesimpulannya adalah yang pertama, kelelawar merupakan hewan mamalia. Ini kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, dia memiliki sayap dan dapat terbang. Kemudian yang selanjutnya, hewan kelelawar bisa mencari makan di malam hari. Sehingga jawabannya adalah yang merangkum ketiga kalimat ini adalah A. Jadi jawabannya A. Kemudian lanjut, kesimpulan dari bacaan di atas adalah, bacaan di atas ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mencari kata-kata kunci, sehingga dari kata-kata kunci tersebut kita bisa menentukan kesimpulan. Yang dibicarakan di dalam paragraf ini adalah yang pertama, burung elang. Kemudian yang kedua, di hutan rimba. Selanjutnya, semakin langka. Kemudian penyebab kelangkaannya itu adalah karena terus diburu atau terus pemburu atau penduduk terus memburu burung ini. Sehingga dari beberapa kata kunci tersebut, burung elang, hutan rimba, langka, dan terus memburu, maka kita dapat menyimpulkan sebuah kesimpulan bahwa burung elang di hutan rimba semakin langka karena terus diburu oleh penduduk. Sehingga jawabannya adalah A. Kemudian untuk soal yang nomor 13, kesimpulan dari bacaan di atas. Kita juga bisa melakukan cara yang sama seperti nomor 12. Pertama, kita perhatikan adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Kemudian setiap pulau di Indonesia memiliki hewan unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Kemudian Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebutan sebuah taman nasional yang dikagumi masyarakat di dunia. Adik-adik sekalian, kita perhatikan bahwa hal utama yang dibicarakan dalam paragraf ini adalah tentang komodo. Kemudian, di mana komodo tersebut berada? Di Nusa Tenggara Timur. Kenapa komodo tersebut? Komodo tersebut merupakan hewan langka. Hewan langka yang bagaimana? Hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Sehingga dapat kita simpulkan adalah komodo di Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Sehingga jawabannya adalah C. Lanjut, sekarang kita membahas soal nomor 14. Badak Jawa merupakan saat ini mengalami ancaman kepunahan. Status konservasinya telah berada pada fase kritis. Di Taman Nasional Ujung Kulon, populasi badak ini sekitar 40-50 ekor saja. Penyebab penurunan adalah perburuan secara liar untuk mengambil cula badak dan habitatnya yang terus berkurang. Pernyataan yang tidak tepat sesuai dengan teks bacaan di atas adalah yang pertama, yang A, badak Jawa sekarang hampir punah. Jadi, jawaban yang A ini hampir punah, berarti betul. Kemudian
B. Badak Jawa terancam punah karena berbulon liar. Informasinya ada, berarti betul. Kemudian badak Jawa tidak perlu dilindungi, ini yang salah. Kemudian yang D, badak Jawa sekitar 40-50 ekor juga. Nah, ini ada dalam paragraf. Berarti pernyataan yang tidak tepat sesuai dengan bacaan adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang 15. Pertanyaan nomor 15, pernyataan yang benar adalah yang A. Pernyataan lampu lalu lintas Teluk Morgan menggunakan rangkaian paralel. Kita perhatikan di paragraf, Morgan menggunakan rangkaian paralel yang disusun sebaris atau sejajar. Disusun, sementara pada A, lampu lalu lintas menggunakan rangkaian paralel yang disusun berderet seri, sementara paralel itu adalah berderet sejajar, bukan seri. Berarti yang A kurang tepat. Kemudian yang B, rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun berderet. Salah. Jadi yang berderet itu sejajar itu adalah rangkaian paralel. Kemudian yang C, apabila ada satu komponen rusak, komponen lain tidak berfungsi. Pada rangkaian lampu lalu lintas yang disusun secara paralel, jika ada satu komponen yang rusak, maka komponen yang lain akan tetap berfungsi. Berarti yang C kurang tepat. Sehingga jawaban yang di nomor 15 adalah D. Lanjut ke soal 17. Pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah. Baiklah, sekarang nomor 17, pertanyaan yang sesuai dengan teks di atas adalah yang pertama, tanggal dan tahun berapa Fatmawati dilahirkan. Kita perhatikan bahwa yang dijelaskan dalam paragraf hanya tahun kelahiran Fatmawati, jadi tidak menyebut tanggal, sehingga A kurang tepat. Kemudian di mana Fatmawati dilahirkan? Kita perhatikan Fatmawati lahir di Bengkulu, sehingga B benar. Kemudian siapakah nama orang tua Fatmawati? Di dalam paragraf tidak ada disebutkan, sehingga kurang tepat. Kemudian yang D, bagaimana Fatmawati menjahit bendera merah putih? Di sini tidak dijelaskan, yang disebutkan hanya Fatmawati menjahit bendera pusaka. Sehingga jawaban kurang tepat, maka jawaban yang nomor 17 adalah D. Nomor berikutnya, pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan adalah di mana James Naismith lahir? Jawabannya adalah James Naismith lahir di Kanada, sehingga betul. Kemudian siapa penemu permainan bola basket? Penemunya adalah James Naismith. Kemudian kapan James Naismith lahir? 6 November 1861. Kemudian yang D, mengapa James Naismith main basket di Kanada? D, mengapa James Naismith main basket di Kanada? Maka jawabannya tidak kita temukan di paragraf, sehingga pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah yang A, siapakah yang mengetik teks proklamasi? Kita baca, teks proklamasi ditulis oleh di rumah Laksamana Meda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Seitu Malik, Soekarni, dan Sudiro. Jadi, siapa yang mengetik teks proklamasi tidak disebutkan dalam paragraf, sehingga pernyataan ini tidak sesuai.
Kemudian, di manakah teks proklamasi? Paragraf di atas tidak membicarakan di mana dibacakannya teks proklamasi. Kemudian, siapakah yang menulis teks proklamasi? Teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Ya. Kemudian yang kedua, kapan teks proklamasi dibacakan? Teks proklamasi tidak disebutkan pembacaannya pada paragraf di atas. Sehingga jawaban yang 18 adalah C. Soal berikutnya, pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah yang A. Siapakah yang menemukan lampu pijar? Kita perhatikan, Thomas Alva Edison adalah penemu lampu pijar listrik pertama. Berarti betul. Kemudian, kapan Thomas Alva Edison dilahirkan? Alva Edison dilahirkan di Milan 18 Februari 1847. Sehingga pernyataan ini juga betul. Kemudian, di manakah Thomas Alva Edison dilahirkan? Dia dilahirkan di Milan. Kemudian yang di apa nama sekolah tempat Edison belajar? Tidak ada disebutkan di dalam paragraf. Sehingga pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah D. Nomor 20. Pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah A. Kapan kontak senjata antara Inggris dan Indonesia? Perhatikan, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara Indonesia dengan pasukan Inggris. Berarti sesuai. Kemudian siapa yang membunuh Jenderal Malabi? Tidak ada disebutkan. Tidak sesuai. Kemudian di mana terjadi pertempuran? Tidak ada disebutkan di dalam paragraf. Kemudian apa senjata yang dipakai pun tidak ada disebutkan paragraf. Sehingga jawaban yang nomor 20 adalah A. Oke, baiklah adik-adik sekalian, demikian pembahasan kita kali ini. Jika ada saran dan kritik, silahkan ketikkan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.